Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang gambaran umum robot mobile, sudah kita bahas tentang sensor, aktuator, jenis-jenis robot mobile, tapi itu masih secara umum. Hari ini kita akan bicara lebih dalam lagi, akan memperjelas materi yang kemarin. Apa saja materinya? Ini tentang diagram blok robot. Apa itu diagram blok? Sebenarnya kita akan membahas apa saja sih yang ada di robot itu. Mulai dari input, proses, sampai output itu yang disebut dengan diagram blok. Dengan kita mempelajari diagram blok, kita akan dapat membaca lebih jelas. Kita akan dapat mencernanya lebih gampang. Robot itu tujuannya apa, komponennya apa saja, dan nantinya saat troubleshooting ketika ada masalah pun lebih gampang. Nah, secara umum robot atau sistem apapun itu kaitannya dengan otomasi ada 3 komponen. Yang pertama input, proses, output. Sama seperti tubuh manusia. Input itu indera, proses itu yang memproses, atau di sini muncul nanti controller. Kalau di tubuh kita ada otak, dan yang terakhir ada output atau penggerak atau keluarannya. Kalau di tubuh kita ada kaki, ada tangan, ada mulut, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, hanya akan saya bahas secara singkat saja. Input, seperti tadi yang sudah saya bilang, kita asumsikan input di sistem itu sebagai indera. Ada pengecap, peraba, pencium, penglihatan, anggap 5 indera, mulai dari yang sentuhan. Contohnya apa yang sentuhan? Kita bisa merasakan sentuhan, kita bisa merasakan bahwa ada yang menyentuh, bisa kita pakai tombol, itu untuk sentuhan. Visual, melihat, otomatis kamera bisa. Penciuman, mencium berarti terkait bau, sensor gas bisa. Pendengar, pengecap, itu masing-masing ada. Saya hanya berikan satu contoh, silakan nanti yang lain kalian lengkapi, akan jadi tugas kalian. Lanjut ke proses. Proses secara umum atau controller terbagi menjadi 2. Ada konvensional dan ada terprogram. Konvensional yang seperti apa, Pak? Konvensional itu ketika kita tidak memasukkan program ke dalam robot. Memangnya ada, contohnya line follower. Itu kan nggak harus pakai microcontroller, bisa pakai IC, TTL. Nah, contohnya di sini ada TTL, transistor logic, atau kita bisa mengenal salah satu contohnya gerbang logika. Ada AND or NOT. Itu kalau kita gabung bisa menjadi sebuah controller robot, pengendalinya. Selain TTL apa? Pakai timer kita juga bisa mengontrol suatu komponen. Otomatis bisa masuk sebagai pemproses atau prosesor controller konvensional. Itu. Yang kedua ada terprogram. Nah, ini yang ngetren. Untuk otomasi kebanyakan saat ini menggunakan terprogram. Apa saja sih, Pak, yang terprogram itu? Banyak. Di industri kita bisa mengenal ada PLC, smart relay. Itu kan fungsinya untuk mengontrol, menyalakan lampu, menggerakkan motor, itu semua untuk mengontrol. Atau kita juga kenal yang namanya Arduino. Ini kan sebagai controller juga, kita memasukkan program dengan tujuan menggerakkan atau mengontrol, mengendalikan komponen-komponen tertentu. Arduino segala macam jenisnya, bisa nano, uno, mega, leonardo, do, mikro, mini, banyak banget. Itu sama aja. Terus yang ketiga ada mini PC. Mini PC itu sudah masuk ke kategori mini PC. Mini PC sebenarnya hampir sama dengan microcontroller tapi lebih powerful. Contohnya ada Raspberry Pi, Intel Galileo, NUC, dan sebagainya. Intinya semua yang mengendalikan komponen
dari input maupun output itu disebut controller atau pemroses atau prosesor. Nah, setelah ada proses, ini muncul yang namanya output. Output itu keluaran, secara umum terbagi menjadi dua, indikator dan aktuator. Kok bisa gitu? Ya, kalau kita bayangkan saja, contoh output kan itu ada LED. LED apakah masuk aktuator? Kan enggak, itu cuma penanda, indikasi, penampil. Di sini nanti muncul LED, muncul misal LCD. Intinya dia hanya menampilkan, menayangkan. Dia sebagai penanda pemberitahu ke user. Itu indikator, maksudnya output. Nah, kategori yang kedua adalah aktuator. Dia keluaran, tapi fungsinya untuk bekerja dengan bergerak. Contohnya ada motor DC, ada apalagi stepper, ada aktuator, silinder pneumatik dan sebagainya. Aktuator ini yang akan membedakan, kemarin kan kita sudah ada bahas, ada robot manipulator, ada robot mobile. Akan membedakan sistem atau robot ini dia berjenis mobile atau non mobile. Kategori pembedanya apa? Mobile, kata kuncinya adalah robotnya yang bergerak. Robot bergerak. Bendanya gimana ya? Diangkarmu enggak ya? Enggak masalah. Kalau yang non mobile, robotnya diam, tapi objek bergerak. Sebenarnya nggak harus bergerak. Intinya objeknya itu yang dioperasikan lah, dimanipulasi. Makanya juga ini non mobile atau beberapa orang menyebutnya manipulator. Contohnya ada lengan robot. Kalau di industri mobil pemasangan kap bodi itu kan lengannya diam, posisinya nggak berpindah tempat, tapi hanya bergerak masih pada poros yang sama. Yang bergerak berpindah tempat apa? Kapnya dari tempat pengambilan terpasang ke mobil. Itu kata kunci dari mobile dan non mobile. Nah, gambaran ini intinya apa? Suatu sistem atau robot itu dimulai dari input. Input yang menyerupai indera ditangkap robot, masuk ke sistem prosesnya, diolah oleh controller. Nanti aksinya melalui output, entah itu menampilkan atau menggerakkan. Menampilkan masuk indikator, menggerakkan masuk aktuator. Seperti itu gambaran dasar dari robot. Tugas kalian dari yang awalnya ini masih kategori-kategori, nanti silakan kalian isi dengan komponen-komponennya. Misal sentuhan apa, visual apa, penciuman, sensor untuk penciuman apa. Pun sama, konvensional beberapa sudah ada contohnya. Syukur kalian bisa mencari yang lain. Yang masuk konvensional apa, yang terprogram nanti contoh komponennya apa. Dan yang terakhir output, indikator. Komponen yang masuk indikator apa aja, aktuator apa aja. Itu silakan kalian buat mappingnya sama kayak gini nggak apa-apa. Atau mau dibuat ya sama aja kayak gini. Gampang, bisa cari di internet. Yang penting kalian mau mencari, mau mempelajari, membaca, dan mau menuliskan lagi. Itu tugas yang pertama. Yang kedua ada titipan dari Pak Aris. Kalian silakan buat dari tugasnya Pak Aris, kan kalian punya tugas untuk membuat project. Silakan kalian buat diagram bloknya. Misal kalian tugasnya apa Pak? Contohnya Pak? Tugasnya itu
Contohnya kemarin ada yang bikin hand sanitizer otomatis. Nah, satu aja ya Pak ya satu aja contohnya. itu yang tugas yang untuk kelompok. Hand sanitizer otomatis. Komponen inputnya apa? Kalian bikin bloknya. Kontrolnya kalian pakai apa? Kalian tulis. Terus outputnya apa? Outputnya kan otomatis ada indikator dan aktuator. Nah, atau mungkin indikator kok juga bisa. Atau aktuator saja juga bisa. Itu kalian tulis dalam bentuk diagram blok. Bisa model seperti ini, bisa blok-blok semua. Kotak ketemu kotak, ketemu kotak. Nah, mengarahnya juga kotak-kotak, itu diagram blok. Ini penting, setiap sistem pasti punya diagram blok kayak gini. Oke, sementara ini dulu materinya. Jika kurang jelas bisa tanya langsung via WA, baik ke saya atau ke Pak Aris terkait tugasnya Pak Aris. Ya. Begitu, selamat belajar, semoga sukses. Selamat pagi.